Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midi Mena dengan nomor data 46019. Saya merupakan salah satu peserta BIMTEK atau Laboratorium Sekolah Universitas Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, angkatan 46 tahun 2026. Hari ini saya ingin melakukan praktikum kimia sederhana menggunakan bahan-bahan praktikum yang ada di sekitar kita. Tujuannya dengan praktikum ini bisa memberikan informasi kepada siapapun yang menonton bahwasanya kita bisa melakukan praktikum di mana saja dan kapan saja menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Praktikum pertama kita yaitu uji gas oksigen. Di mana di sini ada alat-alatnya, kalium permanganan, ada tabung reaksi, ada penyempit, dan ada sumber api. Sekarang kita cobakan masukkan kalium permanganan. Oke, cukup. Kita jepit dengan penjepit. Tujuannya kita akan memanaskan kalium permanganan pada sumber api. Lalu kita panaskan kalium permanganan. Dari pembakaran kalium permanganan ini nantinya akan menghasilkan K2MnO4 ditambah MnO2 ditambah oksigen. Untuk menguji apakah benar menghasilkan dari pembakaran ini menghasilkan oksigen, kita akan menguji menggunakan stik es krim. Kita jadikan sebagai bara api dulu. Oksigen yang dihasilkan, kita ulangi. Ada nyala api yang dihasilkan di dalam tabung. Apakah masih ada? Semakin ke dalam, nyala api saya semakin kurang kecil, artinya dari pembakaran ini menghasilkan gas oksigen dan menghasilkan Mn dengan bilox plus 6. Yaitu reaksi redox dari KMnO4. Pertama, kita akan mengalirkan KMnO4. Lalu kan kalium permangan sedikit saja. Lalu kita aduk-aduk. Nah, ini adalah larutan kalium permangan atau KMnO4 dengan bilox plus 7. Yang kedua, ketiga kita yaitu melarutkan hasil pembakaran dari KMnO2. Kita pindahkan hasil pembakarannya ke cawan. Supaya kita lebih gampang untuk mengambil hasil pembakaran. Oke. Lalu kita sediakan gelas. Ini adalah KMnO4 dengan bilox plus 7. Sekarang kita larutkan hasil pembakaran dari KMnO4. Apakah warnanya masih sama atau tidak? Oke. Kita masukkan
pembakaran dari KMN menitnya lebih udah ya. Hanya kehijauan ketika dilarutkan. Warnanya menjadi ungu kehijauan. Artinya dari hasil pembakaran tersebut hasilkan Mn dengan bilox plus 6. Awalnya ini plus 7 menjadi plus 6. Kita akan reaksikan kaum, kita larutkan kalian formalkan ke dalam air, masukkan ke dalam air. Oke, selanjutnya kita tambahkan campuran antara varnish dengan pixel. Jadi ada pixel, terus ada varnish karena tidak jadi kita lakukan mereka terlebih dahulu dengan perbandingan 1:1. Oke, setelah itu kita tambahkan pixel. Pixel ditambah dengan varnish. Lalu dalam air yang sudah kita sediakan ya, kita lakukan kembali PK sedikit saja. Kita aduk dengan cara goyang-goyangkan air-airnya. Lalu tambahkan campuran varnish dengan pixel yang sebelumnya telah kita buat dan amati perubahannya. Oke, larutan yang awalnya berwarna ungu sekarang dia menjadi bening. Artinya terbentuknya larutan MnO dengan Mn bilox plus 2. Ini adalah larutan KM4. Ini adalah larutan KM4 yang kita buka, lalu kita larutkan dia di dalam air. Warnanya berbeda ya. Lalu ini adalah larutan hasil pembakaran KM4 yang kita larutkan dalam senyawa bisa warnanya lebih seperti musika. Selanjutnya ini adalah larutan hasil pembakaran KM4. Kita reaksikan dengan CO2, warnanya lebih ke ungu kemungkinan. Terakhir ini adalah larutan KM4 yang kita reaksikan dengan pixel dan koklit untuk warna biru. Inilah adalah reaksi redox dari KM4. Pertama menghasilkan Mn plus 7, yang kedua plus 7, yang ketiga membentuk KM4 dengan bilox plus 6 berwarna biru, dan ini membentuk bilox plus 4 dengan berwarna kekuning-kuningan. Lalu yang bening membentuk Mn dengan bilox plus 2. Itulah partikel dari reaksi redox. Partikel yang kedua kita akan melakukan uji gas CO2 dan gas O2. Di sini saya mempunyai dua tabung elemen. Yang pertama akan saya campurkan dengan pixel menggunakan varnish pengganti peroksida. Yang kedua akan
saya tambahkan cuka. Oke, masukkan cuka. Lalu kita tambahkan roti. Jangan lupa kita tutup supaya gas CO2 yang dihasilkan tidak padam. Nah, yang kedua, kita ingin menguji apakah ada gas CO2 atau tidak. Karena saya tidak ada peroksida, maka peroksidanya saya ganti dengan lalu saya tambahkan ais. Oke. Setelah itu kita tambahkan PK. Sekarang kita yang pertama ini adalah PK atau larutan kalium permanganat ditambah propilin atau ditambah Fiksel dan ditambah Vanis dan Fiksel akan menghasilkan peroksida. Saya reaksikan kalium permanganat dan reaksi ini akan menghasilkan gas oksigen, sedangkan reaksi antara cuka dengan soda kue akan menghasilkan gas CO2. Sekarang kita akan menguji apakah benar hasil reaksi ini menghasilkan O2 dan ini menghasilkan CO2. Jika benar ada gas O2 di sini, maka nyala lampu kita semakin terang atau akan menghidupkan bara api kita. Sedangkan kalau ini menghasilkan CO2, berarti api kita nanti akan padam. Maka coba terus kita uji gas CO2. Oke, ini lampunya nyala, ada nyala api. Sekarang kita masukkan ke dalam padam. Kita ulangi, masukkan ke dalam padam. Tapi ketika kita masukkan ke satunya lagi, baranya jadi menyala walaupun api yang ditimbulkan tidak ada. Artinya oksigen yang dihasilkan cuma sedikit. Atau kita lihat di sini, misalnya ada api sedikit, kita pancing dengan api sedikit, apakah api semakin besar atau tidak. Oh, apinya semakin besar ya. Lalu kita masukkan ke sini, dia jadi padam. Artinya dari gelas yang pertama ini menghasilkan oksigen, dimana terbukti bahwasannya penghasil oksigennya cuma sedikit. Saya itu kan dengan api, saya pancing dengan api, dan apinya semakin bara apinya semakin menyala. Sedangkan kita masukkan ke sini, bara apinya jadi padam. Seperti ini dapat disimpulkan bahwasanya dari dua reaksi ini bisa menghasilkan gas oksigen dan gas CO2. Nah, di sini membuat api semakin terang, dan gas CO2 membuat api menjadi padam atau bara api semakin padam. Oke, sekian project 3 saya. Kita dapat melakukan praktikum di rumah di mana saja, tidak ada bahan, tidak menjadi bahan kita untuk melaksanakan praktikum di mana saja. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.